Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'i a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita awali pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat terbaiknya yaitu nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, serta nikmat sehat walafiat. Yang mana di pagi hari menjelang siang ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia ini walaupun masih dalam media virtual. Semoga tidak menyurutkan keistiqomahan kita untuk bertolabul ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan dan kesabaran beliau dalam menyebarkan ajaran tauhid hingga membawa kita semua ke dalam dinul Islam. Dengan ajaran Islam yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, hingga kita memiliki pegangan iman dan takwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, baiklah ibu-ibu, mari bersama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aktivitas yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kami mengucapkan jazakillah khairan kasiron kepada Ustazah Umi Siti Mukhlisoh yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Umi senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keberkahan Allah. Amin ya robbal alamin. Insya Allah, Umi akan kembali menyampaikan materi tafsir Quran. Dan saya juga menghaturkan jazakunallah khairan kasiron kepada ibu-ibu Majelis Taklim Khairunisa yang telah hadir dan bergabung dalam kajian agenda rutin kita ini. Mudah-mudahan ibu-ibu pun dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, ibu-ibu. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan agenda kita di pagi ini. Yang pertama mukadimah, dilanjutkan dengan tilawah Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Meta di Quran Surat Al-Fussilat ayat 30 sampai dengan 33. Lalu dilanjutkan dengan agenda inti kita yaitu penyampaian materi, tafsir Quran di Surat Al-Falaq, insya Allah dengan durasi kurang lebih 60 menit. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian penutup. Baiklah, untuk lebih berkahnya agenda kita ini, pertemuan kita ini, marilah sama-sama kita menyimak tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Meta. Baiklah, kepada Ibu Meta kami persilahkan. Terima kasih Bu Lulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
Nahnu awliya'ukum fil hayatin dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tanda'un. Nuzulam min ghafurir rahim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah yang maha dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, semoga Al-Quran kelak menjadi syafaat kita semua di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baiklah ibu-ibu, kita sampai pada agenda inti kita, penyampaian materi tafsir Quran Surat Al-Falaq yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi Siti Mukhlisah. Kepada Umi, kami persilahkan. Jazakillahu khair, Bu Lulu. Ya, fazazakillah khair Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Alhamdulillah, yang pertama yang sama-sama kita cintai Ibu Lulu selaku ketua kajian, ketua panitia dari Majelis Taklim Khairunisa Umi. Khairunisa yang insyaallah Majelis Taklim Khairunisa berada di lingkungan RW 21 ya. Mudah-mudahan juga Bu Lulu beserta pengurus dan panitia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barokah setiap amal menghidupkan memakmurkan Majelis Taklim dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada Bu RW
Ya, ahlan wa sahlan Bu RW, kita ucapkan semoga juga Bu RW selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, Amin ya robbal menjadi alamin. pengayom, pelayan masyarakat khususnya warga di RW 21. Semoga Amin. juga Allah selalu melindungi, memberi hidayah, inayah dan taufik sehingga terus sukses dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada Bu Lina, ada Bu Maita, Bu Zakira, Bu Endang, Bu Helen, dan semua yang saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga Allah juga jadikan kita selalu manusia-manusia yang siap terus memberikan, menerima kebaikan dan memberikan manfaat, kontribusi bagi diri dan keluarga, serta pastinya buat umat agama dan bangsa. Karena sesungguhnya hakikat hidup kita adalah dalam rangka ibadah dan memberikan kebaikan bagi semesta. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah. Pagi ini setelah beberapa kali setelah kemarin ya saya minta izin sama Bu Lulu untuk jadwal karena memang ada hal keperluan yang memang tidak bisa saya tinggalkan. Alhamdulillah atas izin Allah kita berjumpa masih di layar segi 4 ya di online. Semoga online, offline tidak menyurutkan semangat kita dan tetap memberikan banyak manfaat, banyak barokah dan ilmu pastinya yang bisa mendorong. Dan subhanallah di momen atau di zaman yang semakin canggih tidak ada istilah terhalang untuk kita mendapatkan ilmu, mendapatkan kebaikan, bersilaturahim. Masya Allah, semoga HP-HP kita ya, sinyal-sinyal kita menjadi saksi nanti di hadapan Allah atas aktivitas kita pagi ini dan aktivitas semua kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah dan kedua kita yang insya Allah kita semakin besar cinta kita, semakin besar rindu kita pada Rasulullah di akhir zaman yang penuh cobaan, penuh fitnahan, membuat kita ingin rasanya berjumpa dengan orang yang paling kasih, menafsirkan tapi menyampaikan pendapat para ulama ya terkait dengan tema surah yang sedang kita angkat. Kali ini kita coba lanjut ke pembahasan memahami mentadaburi surah Al-Falaq ya. Al-Falaq insya Allah yaitu surat yang ke-100 berapa? 113 ya. Surat ke-113. Nah, dia di urutan terakhir di juz 30. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, supaya kita paham, tetap saya menyampaikan mukadimah agar kita bisa menangkap makosid atau tujuan surah Al-Falaq ini di secara umum keberadaannya, posisinya di Al-Quran dan di antara surah-surah yang lainnya. Bahwa juz 30 seperti kita ketahui berisi tentang surah-surah pendek, dan surah-surah pendek ini rata-rata berisi tentang bertemakan tentang ya. Kalau nggak yakin, kita pasti akan menemukan banyak persoalan. Jadi mulailah dari hal-hal yang mendatangkan keyakinan, karena keyakinan yang baik akan melahirkan ketenangan. Dan ketenangan akan melahirkan amal yang juga bermanfaat ya, menyelamatkan, membuat kedamaian kita. Nah, jadi segala persoalan berpulang wa ta'ala, ma'rifatullah kita. Akidah kita pada Allah itulah yang menjadi pangkal dari setiap urusan kita di dunia dan insya Allah sampai ke akhirat. Nah, Ibu bin rahmatullah, surah An-Nas surah Al-Falaq, surah ke-113 di antara juz 30 ini adalah juga dalam rangka mengokohkan persoalan akidah kita, persoalan keyakinan kita, persepsi kita terhadap Rabb kita, pengenalan kita terhadap Allah ya, ma'rifatullah, dan juga pengenalan kita terhadap hakikat hidup ya, hakikat hidup yang berada di luar diri kita. Kalau surah An-Nas kemarin terkait dengan diri kita ya, kehidupan diri kita, jiwa kita yang dibongkar habis oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu waspada dengan kejahatan diri kita sendiri. Karena kejahatan diri itu bermula dari ketika kita mengikuti hawa nafsu. Nah, di surah An-Nas, di surah Al-Falaq ini turun bahasanya atau posisinya sebelum surah An-Nas gitu ya. Kalau di kajiannya urutannya kedua, tapi sebenarnya ketika memahami urutan surah itu sangat membantu kita
memahami Al-Quran, memahami kandungannya. Nah, turun sebelum surah An-Nas. Jadi artinya apa? Allah ingin mengatakan kepada kita surah Al-Falaq ini ada persoalan-persoalan di luar diri kamu yang kemudian juga mempengaruhi persoalan-persoalan akidahmu. Ya, ibu-ibu. Tapi kemudian disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Falaq ini satu nama saja yaitu Rob gitu ya. Berbeda dengan surah An-Nas. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi yang perlu kita pahami dari surah Al-Falaq ini adalah yang paling penting tadi ya, kontekstualitas dari surah Al-Falaq ini adalah bagaimana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali persepsi, memperbaiki perspektif kita tentang arti kehidupan, tentang hidup, ya, tentang kehidupan yang Allah ciptakan, ya, itu. Yang kedua terkait dengan tentu saja persepsi kita itu tidak akan dilepaskan dari bagaimana hubungan kita yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu terjaga, terpelihara keselamatan kita. Nah, itu ya yang pertama, yang persoalan itu. Nah, surat An-Nas ini, surah Al-Falaq ini masih Makkiyah. Kemudian namanya Al-Falaq. Nama surahnya satu Al-Falaq, ya, diambil dari kata yang ada di ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Yaitu yang artinya apa, Bu? Al-Falaq itu waktu subuh. Iya, atau waktu fajar ya. Kenapa waktu subuh? Nah, karena disinilah kemudian Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, ke kudrohnya, irodahnya, dan semua sifat-sifat kemulkiyahannya, ke rububiyahannya, ya, ke rububiyahan Allah, rububiyatullah. Apa tuh rububiyatullah? Pengayumannya, perlindungannya, penciptaannya, pemeliharaannya, dan seterusnya. Sehingga kita tidak menjadi orang yang selalu merasa tenang, ya, menjadi manusia yang selalu merasa tenang karena terikat selalu dengan Sang Maha Pemelihara, Sang Maha Penjaga, Sang Maha pemenuhi kebutuhan kita semuanya. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kenapa dinamakan surah Al-Falaq? Karena tadi ya ada sebutan Al-Falaq di dalam ayatnya. Kemudian juga disebutkan Al-Falaq itu menjadi kalimat sumpah ya. Jadi sumpah, kalimat sumpah. Allah selalu menjadikan ciptaannya itu sebagai objek sumpahnya. Ya, objek sumpahnya dalam rangka apa? Dalam rangka mengajak manusia untuk berpikir tentang keistimewaan. Sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah berarti mengandung keistimewaan. Nah, berarti ketika Al-Falaq ini dijadikan oleh Allah sebagai objek sumpahnya, maka pasti Allah ingin mengajak kita untuk memahami apa hakikat waktu subuh itu. Bagaimana waktu subuh itu? Apa yang terjadi di waktu subuh itu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu juga menjadi akhirnya tema yang harus yang perlu dipahami oleh kita untuk menangkap keseluruhannya. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, jadi tema besar surah Al-Falaq ini apa? Nah, tema besarnya adalah al-isti'adzah bisururid dunia. Meminta perlindungan Allah dari berbagai bentuk kejahatan-kejahatan yang ada di dunia. Berbagai bentuk keburukan-keburukan yang ada di dunia. Nah, ya, Ibu, karena setiap penciptaan Allah Subhanahu wa taala punya potensi. Allah selalu memberikan sebenarnya bukan berarti kalau Allah menciptakan keburukan sih gitu ya. Tidak. Sesungguhnya makhluk Allah yang diberikan dengan yang diciptakannya khususnya misalnya ya entah dunia ini, kemudian makhluknya, bahkan manusia itu sendiri adalah dalam rangka kebaikan. Ya, dalam rangka kebaikan. Ya, ini juga harus menjadi kalau di dalam tinjauan ilmu ma'rifah atau ilmu tausiah, ilmu tasawuf itu ya, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hakikatnya sesungguhnya alam semesta ini diciptakan untuk membantu gitu ya, membantu ciptaan Allah yang paling mulia yaitu manusia untuk mengenali Rabb-nya. Gitu Ibu. Jadi potensinya seperti itu. Nah, maka ketika ada potensi keburukan, sebenarnya bukanlah dalam rangka keburukan. Kenapa Allah ciptakan amarah? Padahal amarah itu menurut kita negatif ya kan? Kenapa Allah ciptakan kebencian? Padahal menurut kita kebencian, rasa benci gitu ya.
Padahal menurut kita benci itu bisa jadi negatif. Kemudian kenapa Allah menciptakan cinta? Dan juga cinta itu ternyata juga bukan sesuatu yang positif selalu, tapi juga punya nilai-nilai merusak ya, daya rusak juga gitu kan. Karena lagi-lagi bukan persoalan ciptaan Allah. Sesungguhnya semua ciptaan Allah ini diciptakan dalam rangka kebaikan. Marah itu akan menjadi baik ketika selalu disandingkan dengan hal-hal yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Marahlah karena Allah, mencintailah karena Allah, gitu kan? Jadi ya itu yang kemudian segala sesuatu yang mungkin mengarah kepada negatif bukan malah jadi negatif, tetapi hakikatnya adalah sebuah kebaikan. Nah, kenegatifan itu karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kehendak, punya irodah, punya kebebasan untuk memilih. Nah, itu bedanya manusia dengan makhluk-makhluk lain. Nah, seperti itu Ibu. Jadi intinya bahwa hakikatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala semua ini adalah kebaikan. Tapi dia kemudian bisa menjadi potensi-potensi keburukan ketika tidak diiringi, tidak berlandaskan pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersanding dengan Allah. Tidak diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya garis besarnya. Jadi makanya kapan kita bisa mengatakan satu ini baik? Kalau dia dengan Allah. Kapan ini satu itu jadi buruk? Kalau tidak dengan Allah. Prinsipnya itu aja. Apapun itu. Ketika pilihannya dua. Tidak dalam kebaikan, pasti dalam keburukan. Tidak dalam keburukan, tak pasti dalam kebaikan. Gitu ya. Jadi dia ada istilah netral sebenarnya. Apapun itu. Di dunia ini tidak ada yang netral. Ya Ibu-Ibu. Atau bahasa kerennya di dunia akademis gitu. Bebas nilai. Netral itu bahasa lainnya bebas nilai. Artinya nggak ada nilai positif, nggak ada nilai negatif. Ya udah bebas nilai gitu. Nah, sesungguhnya hakikatnya kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bebas nilai. Dan kan bahasa lainnya surga itu nggak ada yang gratis. Gitu kan? Neraka juga nggak apalagi, lebih nggak gratis lagi gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada yang free, semuanya punya konsekuensi, semuanya punya komitmen, keterikatan terhadap hal-hal yang telah Allah ciptakan. Nah itu. Nah Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama secara global dulu kita bahas ya terkait dengan surah An-Nas ini. Pertama, keutamaannya surah An-Nas Al-Falaq ini adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ibnu Umar dari Uqbah bin Amir, bukan Ibnu Umar, Uqbah bin Amir. Apa kata Uqbah bin Amir? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka ya suwaran man unzilat ma unzilat fit Taurah wala fil Zabur wala fil Injil wala fil Furqan mislahun. Ya, maukah aku kasih tahu gitu ya? Maukah aku Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku ajarkan satu surah yang tidak pernah ada surah itu di kitab Injil, ya, di kitab Taurat, di kitab Injil, di kitab Zabur, bahkan juga di Al-Quran itu sendiri yang serupa dengannya, gitu ya. Ya, jadi surah Al-Falaq ini adalah masih trio, gitu ya, masih trilogi dari surah An-Nas dan Kulhu ya. Jadi 3 surah yang tidak ada punya saingan. Apalagi di hadis khususnya itu bukan hanya tidak termasuk Kulhu, tapi 2 Al-Mu'awwizatain. Ya, 2 surah yang meminta perlindungan, yang berisi tentang perlindungan. Lalu kata Rasulullah kemudian, la ya'tiyanna 'alaika lailatan illa qara'tuhunna fiha. Dan janganlah kalian mendatangi satu malam gitu ya, atau janganlah kalian bermalam atau jangan sampai kalian terlewat satu malam pun tanpa membaca surah ini, gitu kata Rasulullah. Ya, tanpa membaca surah ini. Apa itu? Ya, kemudian Rasulullah sebutkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Makanya ini juga jadi dalil hadis ini bagaimana kita mau tidur ya, doa kita bukan hanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut atau bismika Allahumma amut wa ahya ya, tapi juga surah Al-Falaq, surah An-Nas, termasuk dalamnya surah Al-Ikhlas. Nah, itu keutamanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang tadi temanya berlindung dari kejahatan dunia. Apa saja bentuk kejahatan-kejahatan di dunia? Para ulama menyebutkan kejahatan dunia itu yang pertama adalah
syirrul zaman, yaitu kejahatan waktu. Ditandai dengan qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq itu. Jadi waktu itu juga punya potensi jahat, punya potensi keburukan. Keburukan yang dimaksud apa? Bukan berarti waktunya yang hakikatnya yang menimbulkan kejahatan ya, tetapi banyak makhluk-makhluk yang memanfaatkan waktu itu untuk kemudian pada hal-hal yang sifatnya baik ataukah jahat. Dan dari sumpah Allah terhadap waktu subuh ini, subhanallah, ternyata ibu bini rahmati Allah, kalau boleh kita dari sisi adalah juga prinsip ilmu sains nih sebenarnya, prinsip ilmu sains ya. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali prinsip-prinsip ilmu-ilmu pengetahuan eksak, teknologi dan segala macam kalau betul-betul kita pahami. Prinsip ilmu sains itu apa? Ternyata waktu subuh itu disitulah Allah banyak ya, ternyata kalau kita lihat gitu ya, biji-bijian ya, biji-bijian itu mungkin perlu penelitian lebih jauh lagi. Tahu sendiri ya, hadis Rasulullah SAW yang viral, yang juga masyhur, bahwa waktu fajar itu adalah waktu yang paling utama ya kan? Hingga ya melakukan safar ibu-ibu itu menjelang fajar itu sunnah melakukan safar. Jadi fajar kita boleh kalau mau pergi jauh, ada kalau dari sisi oksigen dan segala macam gitu. Oksigen itu bagus di jam-jam itu kan, air juga kan bagus di jam-jam 2 sampai jam-jam subuh gitu kan. Makanya orang-orang yang mau mandi sehat, kalau Ustadz Anwar guru saya di pesantrennya itu di At-Taqwa, itu yang membiasakan mandi sebelum fajar itu sehat. Jadi obat diabetes, obat demam, santrinya tuh ibu-ibu, kalau anak saya kan ya pernah ya di sana di rumah Quran. Itu kalau demam itu disuruh mandinya waktu subuh. Sebelum subuh bahkan suruh mandi. Jadi bukan pakai obat. Jadi menghindari banget tuh Ustadz Anwar tuh untuk kimia, obat-obat kimia. Jadi disembuhin justru waktu subuh disuruh mandi. Jadi kalau kita demam, kurang enak, kurang nyaman gitu ya, mandilah sebelum subuh. Bahkan juga banyak sekali tip-tip kesehatan ya, mengurangi asam urat, menurunkan darah tinggi, diabetes, itu mandi di waktu sebelum subuh atau waktu fajar. Masya Allah. Jadi Bibi rahmatullah, itulah ciptaan-ciptaan Allah. Termasuk juga dia punya potensi keburukan. Betapa banyak juga kejahatan-kejahatan terjadi di waktu menjelang subuh. Betul ya Bu ya? Orang sihirnya kapan? Kalau sihir kan di sini ada ya nanti nafasati fil uqad. Itu waktunya di mana aktivitas sihir itu berada di malam-malam hari. Kemudian juga kejahatan-kejahatan, kriminalitas dan segala macam. Karena malam simbol kegelapan. Kegelapan itu simbol tidak ada cahaya, tidak ada hidayah. Potensi keburukan, kejahatan itu terjadi. Sehingga kita harus menghindari diri kita dari kegelapan, karena kegelapan itu tidak mengundang cahaya, bahkan mengundang kebinasaan. Masya Allah ya. Nah kemudian juga syarrul amal. Kejahatan dari aktivitas. Jadi keburukan, efek buruk gitu ya, efek buruk aktivitas kita. Kita mungkin boleh jadi kita merasa aktivitas kita di dalam hidup kita itu banyak perasaan saya sudah melakukan kebaikan deh, gitu ya. Tapi ternyata bisa jadi potensi keburukan dari perbuatan kita pun ada gitu. Karena tidak terlepas dari pilihan-pilihan kita juga gitu. Mungkin dari cara, mungkin dari tujuan, mungkin dari niat itu ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka potensi buruk dari amal kita, perbuatan kita pun ada. Kita minta perlindungan. Apalagi misalnya kayak kalau pakai baju misalnya. Memakai baju kan ada doanya, ya kan? Ya Allah, aku minta kebaikan dari baju ini, dari pakaian ini, dan kebaikan yang dari bahan yang dibuat untuk baju ini. Dan aku minta perlindungan dari kejahatan baju ini dan kejahatan dari bahan-bahan di mana baju ini dibuat, gitu ya. Jadi Masya Allah, begitu juga dengan yang lainnya. Jangan sampai baju kita maksudnya untuk menutup aurat, tapi ternyata jadi fitnah.
Banyak kan? Misal kita pikir pakaian kita misalnya apa nih? Gamis kita untuk menutup aurat. Tapi ternyata niat yang salah gitu ya, atau caranya yang salah gitu ya, kurang tepat gitu ya. Dan bahkan mungkin tujuan yang keliru, akhirnya juga memburu. Padahal bagus gamisnya, bagus bajunya, syar'i, tapi ternyata tetap saja kalau kita tidak minta kuat-kuat berlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, dia menimbulkan fitnah bagi kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya sampai ada ustadz yang menyatakan apa Bu? Baju-baju kita itu nanti kita akan membuat kita juga bisa lancarkah masuk ke surganya atau ke neraka gitu ya. Karena dimintai nanti pertanggungjawaban setiap baju kita. Itu persoalan baju, memakai baju. Belum yang perbuatan-perbuatan yang lain. Kita misalnya, menurut kita, persepsi kita udah berbuat baik sama suami, gitu kan, gitu ya. Maksudnya memberikan nasihat ke anak kita. Tapi ternyata efeknya mungkin karena kita nggak kita manusia yang lemah, manusia yang bodoh, masih jahil, kita merasa sudah mengerti, padahal sebenarnya belum tentu gitu. Pemahaman kita sama gitu kan. Akhirnya maksud kita yang baik ditangkap buruk, ditangkap yang tidak baik, ditangkap kurang baik oleh orang-orang di sekitar kita, ya kan? Potensi itu ada selalu. Makanya Masya Allah, ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi jaga kadang-kadang ngomong mahal halus aja ya sama orang lain gitu ya. Itu dimaknainya dengan beda, ya kan? Pada apalagi ketika kita melakukannya dengan cara yang keliru. Nah, itu juga kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang betul setiap keburukan yang datang pada kita sesungguhnya bukan dari orang lain, bukan dari Allah, tetapi dari diri kita sendiri yang penuh penuh kejahilian, penuh kebodohan, walaupun sebenarnya kita berpikir kayak kita pikir udah benar, nggak tahunya ternyata lebih banyak salahnya ketimbang baiknya. Kemudian apalagi min syarrin nufus, kejahatan jiwa, ya, syarri kejahatan jiwa. Jiwa-jiwa yang apalagi siapa? Jiwa-jiwa orang yang dengki. Ya, ibu-ibu. Ini dahsyat, Bu, ibu-ibu. Ternyata kenapa wa min syarri hasidin idza hasad, nanti ya disinggung sedikit. Wa min syarri hasidin idza hasad itu ditaruh di akhir. Di ayat akhir. Dari setiap bentuk kejahatan yang Allah berikan, jelaskan di surah Al-Falaq ini. Tapi ternyata kejahatan perbuatan hasad dari orang yang hasad itu ditaruh di akhir. Karena ternyata ya, apapun yang terjadi karena hasad itu sebagai akumulasi atau puncak dari potensi keburukan yang dimiliki oleh makhluk, khususnya idza hasad wa min syarri hasidin, khususnya orang-orang yang punya hati yang dengki. Itu ibu-ibu. Kalau kedengkian itulah yang kemudian menggerakkan menjadi motor, menjadi faktor utama keburukan-keburukan terjadi datang kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya misal contoh, kok bisa keburukan orang yang dengki? Contoh aja, gampang. Kalau misalnya kita punya teman gitu ya, kan nggak bisa juga kita atau kita lah gitu misalnya, nauzubillah, ini jadi introspeksi buat kita nggak suka dengan satu kenikmatan. Hasid itu siapa sih? Yaitu orang yang tidak suka menerima kenikmatan yang diberikan orang lain, tidak suka memiliki kebencian terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Nah, itu kan ada tuh pasti. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada yang terbebas dari hasad sekalipun itu orang soleh. Ya, ibu-ibu. Jadi sekalipun orang soleh, dia tetap punya hasad. Jadi hasad itu tapi dua hasadnya bentuknya. Ada hasad yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk perbuatan, ya. Ada hasad yang cuma sebatas disembunyikan saja di dalam dirinya, hanya dirasakannya saja, tapi tidak mendorong dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian menimbulkan keburukan buat orang lain. Jadi hakikatnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, keburukan yang terjadi di dalam diri kita atau yang terjadi pada diri yang datang pada kita, bukan dalam diri ya, yang datang pada kita adalah karena sebab ada hasad. Karena potensi yang terburuk dari makhluk-makhluk Allah adalah sifat dengki. Ya, sifat dengki. Sifat dengki yang dituruti.
ya, sifat dengki yang itu. Makanya kemudian An-Nas datang, surah An-Nas datang, ya, untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dari sifat hasad. Boleh dikatakan sebenarnya kejahatan yang paling bahaya dalam diri kita yang harus kita waspadai adalah sifat hasad ini. Karena hasad inilah yang kemudian akhirnya mendatangkan banyak kemudaratan. Hasad itu lahir dari kesombongan. Buktinya apa? Contoh, iblis. Kenapa iblis kemudian diusir dari surga? Karena pastinya awalnya hasad kan? Awalnya hasad. Nabi Adam dimuliakan. Ya, manusia yang diciptakan aku khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Engkau ciptakan aku dari api dan dia diciptakan dari tanah gitu kan. Nah, tapi kok dia yang dimuliain, dia yang dijadiin khalifah gitu-gitu kan. Itu kan berawal dari hasad. Sifat hasad, tidak suka melihat orang lain menerima anugerah. Akhirnya jadilah kemudian hasad yang semakin bertumbuh, jadilah tindakan iblis, yaitu menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersujud atau memberi hormat kepada makhluk yang dihasad gitunya. Jadi sekarang gini Bu, jadi cara kita melawan hasad kita dengan saudara kita, dengan orang lain adalah dengan berhubungan baik dengan orang itu. Hilanglah hasad kita. Ya, karena Allah yang ngajarin, bukan lagi di dalam surah Al-Qasas ya itu atau surah As-Saffat. Allah yang ngajarin Ibu. Jadi kalau kita punya sifat hasad, justru lawannya supaya lawan kita tidak ada, hilang dari kita hasad kita, itu lawan sifat itu dengan berbuat baik dengan orang yang kita hasadi itu. Ya, yang kita dengkiin itu. Sehingga hilang akhirnya. Itulah kegagalan setan yang di awal. Karena ketika gagal di awal, dia tidak akan mudah untuk menggoda kita lagi. Min syarril nafasati fil uqad. Min syarril waswasil khannas. Ya, itu Ibu. Kemudian dan yang terakhir, kejahatan yang dimintai perlindungan, yang kita minta perlindungan pada Allah adalah syarril makhluqat. Jadi kejahatan seluruh makhluk. Potensi-potensi buruk bahasanya ya. Potensi buruk dari setiap makhluk yang Allah ciptakan. Ya, kayak tadi. Kenapa? Kok emang Allah menciptakan keburukan? Tidak. Allah memberikan semua itu dalam rangka memberikan kebaikan, keselamatan. Kalau manusia tidak punya amarah, ya, kalau manusia tidak punya amarah, tidak diciptakan amarah, maka seperti seperti tumbuhan. Ya kan? Kalau manusia tidak diciptakan dengan dengan akal gitu ya, maka seperti hewan yang hanya memperturutkan nafsu. Jadi akallah yang menunjukkan nafsu, akallah yang menjadi rajanya, akallah yang menjadi perdana menteri dari nafsunya. Maka Ibu rahmati Allah, potensi-potensi makhluk-makhluk yang potensi keburukan dari makhluk yang Allah ciptakan, itu juga kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta agar tidak menimpa kita. Nah, sekarang Ibu Bini rahmati Allah, terkait dengan tafsir per ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob. Rob yang Robnya yang memelihara, yang memberi pengayuman atau yang memiliki memiliki waktu fajar, yang menciptakan waktu fajar, yang menjaga waktu fajar, yang menyediakan segala sesuatu di waktu fajar dan seterusnya. Apalagi hadis Rasulullah, hadis qudsi, Allah itu turun di sepertiga malam. Turun ke bumi di sepertiga malam. Ini hadisnya disebutnya hadis batiniah ya. Bukan berarti turun dalam arti gimana gitu ya, tapi turun dalam arti lebih dekat kepada makhluknya, lebih dekat kepada manusia. Makanya ketika kita di waktu subuh, di waktu fajar, semua yang kata Rasulullah, semua yang kamu minta Allah kabulkan. Semua yang kamu minta pada Allah kamu dikabulkan. Semua yang kamu minta perlindungan pada Allah pada waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibu Bini rahmatullah. Dan inilah keutamaan dari atau kandungan yang disampaikan di surah Al-Falaq ayat 1. Rob, dan ingat tadi ya, rububiyah.
bahwa makhluk-makhluk tadi kejahatannya dan segala macam, ingat ya potensi yang kita khawatirkan. Tadi saya kutip di dalam Al-Qur'an surah surah Al-Baqarah yang bunyinya walana beluannakum bisyai'in minal khaufi, dan sungguh manusia itu kami uji dengan rasa takut, khawatir, waljo, lapar, kekurangan, wanaksim, dan kekurangan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ujian, dan salah satu bentuk yang paling tidak pernah lepas dari sifat manusia adalah persoalan rasa takut, ya, ketakutan yang sangat ketakutan yang kemudian kita perlu. Kenapa sejarah manusia kehidupannya selalu mencari kekuatan superpower, ya, yang kemudian dan Allah sudah bimbing dari awal bahwa kekuatan superpower itu yang kamu harus minta perlindungan, yang kamu harus minta ibaratnya pengayoman dan meminta segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah manusia selalu mencari kekuatan superpower di luar dirinya untuk melindungi dirinya, dan Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya bahwa Allah lah yang memelihara seluruh makhluk. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gundah gulana, jangan paranoid, jangan bersedih hati. Tadi itu dibaca di awal ya, di awal pembukaan, summastaqamu walladzina yaquluna rabbana summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Dan ketika istiqomah Allah akan turunkan menolak rasa sedih yang ada di dalam diri kita. Karena kita manusia. Kalau menolak justru kita bertambah-tambah. Akhirnya menjadi dendam, menjadi sedih berpanjangan. Mari sini, mendekat ke aku, mendekat ke Tuhanmu. Aku yang akan jagain kamu, aku yang akan lindungin kamu, aku yang akan memelihara kamu. Kayak gitu Ibu. Jadi tadi itu gambaran perasaan panas, Masya Allah. Sakit di mana-mana, ya Bu ya. Kemudian belum persoalan-persoalan yang lain-lain, persoalan di rumah kita, di keluarga kita, persoalan sosial masyarakat kita, dan seterusnya. Allah lagi-lagi bilang kepada jangan takut. Itu semua aku yang ciptakan, gitu bahasa Qur'annya. Itu semua aku yang menjaganya. Jadi sudahlah, tenanglah, dekatlah kepadaku, kata Allah gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan waktu subuh. Apalagi tadi kejahatan. Maka dekatlah di waktu subuh. Jadi kalau bahasa lainnya, dua aktivitas makhluk di waktu subuh, aktivitas ketaatan dan aktivitas kejahatan. Ya, semoga kita selalu berada dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Falaq ini disebutkan tadi ya di surah As-1 itu penguatannya itu surah Al-An'am ayat 95. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir-butir tumbuhan, biji-bijian, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, gitu-gitu ya perinciannya. Membuat kemudian dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Semua urusan Allah. Nggak usah kamu risau, nggak usah kamu khawatir, karena akulah yang menjamin. Gitu ya Ibu. Nah kemudian di ayat keduanya disebutkan min syarri ma khalaq, ya, dari kejahatan makhluknya. Tadi waktu subuh dan juga seluruh makhluknya. Mutlak ya, bahwa makhluk-makhluk itu memiliki kejelekan dalam berbagai keadaan. Dan ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi min syarri ma khalaq ini kandungannya apa? Semua berkelindan, semua saling terkoneksi. Kejahatan itu sebenarnya saling terkoneksi. Dan juga pastinya kebaikan saling terkoneksi. Pernah lihat film motivasi yang ada orang buang sampah, terus dipungut kebaikannya? Ingat gak Ibu? Kalau lagi pelatihan motivasi tuh ada tuh film itu sering dimunculin. Ada orang buang sampah, tapi kemudian dibalas dengan kebaikan. Sampahnya diambil oleh orang lain. Yang nolongin sampah ini ya, yang buang sampah itu tahu-tahu dia ketemu orang lain, dia dapat kesusahan, ditolongin orang lain. Terus sampai balik lagi kebaikan itu kepada yang menolong orang yang mau menyelamatkan sampah atau buang sampah. Begitu juga yang membuang sampah atau mungkin yang melakukan keburukan.
Mungkin sedikit dia keburukan, melakukan satu aja, tapi ternyata merembet keburukan yang dilakukan itu ke semua orang, akhirnya kembali lagi keburukannya itu ke dirinya. Masya Allah, ya Bu ya. Jadi ketika kita berbuat keburukan, hakikatnya keburukan itu memang betul akan kembali kepada kita. Ya itu dalilnya jelas banget lah, hal maka sabat walaiha maktasabat. Dan juga kemudian apa lagi? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Keburukan itu nggak pernah salah. Kebaikan itu nggak pernah salah alamat. Amal-amal baik itu nggak pernah salah alamat. Balasan-balasan kebaikan pun tidak pernah salah alamat. Begitu juga keburukan-keburukan. Jadi ternyata di sini kita harus yakini, jangan sampai kita menjadi orang yang memiliki kontribusi untuk kemudian menanamkan berbagai bentuk keburukan-keburukan yang lainnya. Makanya kita min syarri ma khalaq. Jadi apa saja keburukan itu sesungguhnya, apa saja yang Allah ciptakan itu sebenarnya punya potensi apa saja situasi keadaan yang kita pilih gitu ya, itu akan selalu terkoneksi. Dan ketika yang kita lakukan adalah keburukan, maka kita akan selalu terkoneksi dengan, bukan selalu, keburukan itu akan kembali kepada kita. Ya, ibu-ibu ini rahmatullah. Nah, itu ayat yang kedua. Jadi dahsyat. Jangan sampai kita berpikir tidak ada urusannya antara kita ngomongin saudara kita, ya, kemudian dengan anak kita yang misalkan tahu-tahu kita dapat anak kita kejepit pintunya, kejepit jarinya, kejepit pintu, ya. Mungkin gini, tadi misalnya kita ngomong kasar gitu misalnya sama suami, nggak taunya sorenya entah apa yang menimpa kita. Kayak gitu ya, Ibu. Jadi Masya Allah, sungguh kita harus waspada dari jebakan-jebakan keburukan. Bahkan bukan hanya di dalam diri kita, tapi keluarga kita. Kemudian apalagi kata Allah di dalam surah Al-Falaq ayat ketiga. Udah 1 jam belum nih, Ibu-Ibu? Bu Lulu? Belum, Umi. Belum, Belum, siap. Umi, silakan, masih insya Allah Oke. masih sekitar 15 menit lagi. Oke, siap. Ini ada 2 ayat lagi ya, 2 ayat 3 ayat. Nah, kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan apabila kejahatan malam, apabila telah gelap gulita. Ini perumpamaan, ya ibu-ibu, perumpamaan ketika datang. Jadi kalau segala sesuatu itu pasti kemudian efek pada itu yang buruk akan kembali juga diikuti dengan yang keburukan yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik. Dan ibu-ibu ini rahmat Allah, kita harus yakini bahwa sunnah atau fitrah kejahatan itu adalah ketika datang satu kejahatan, akan muncul kejahatan-kejahatan yang lainnya. Seperti malam yang gelap gulita. Awalnya cuma sekedar kekhawatiran. Maka kekhawatiran itu tiba-tiba menyergap kita, gitu ya. Kesedihan itu menyergap kita ke seluruh jiwa kita. Ketika kita datang sebuah ujian, kejahatan, atau perasaan gundah gulana kita, menyerang di dalam diri kita, begitu menguasai kita. Nah, maka ibu ini rahmat Allah, itulah sifat-sifat dari menyelimuti sekitarnya, sehingga menimbulkan ketakutan, menimbulkan kegundah gulanaan. Hati-hati ketika kita melakukan keburukan, sesungguhnya akan menciptakan kegundah gulanaan bagi orang-orang sekitar kita. Nauzubillahi min dzalik. Dan pastinya ketika kabut turun, ya kan, pasti itu binatang-binatang buas, ya, kejahatan suara-suara yang bikin menambah mencekam. Itu sudah sunnah. Jadi ibu, artinya apa gimana? Kita memahami ini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Memang yang namanya kejahatan itu bukan lantas mudah untuk dihilangkan. Mudah untuk ditepis. Dia bahkan bisa menyelimuti yang kemudian menimbulkan kekhawatiran. Kayak kejahatan termasuk kejahatan orang, kejahatan kelompok, kejahatan kondisi, ya, situasi yang tidak menguntungkan, itu sangat-sangat membuat kita semakin merasa seolah-olah berada dalam keterpurukan, kegundahan yang tidak pernah akan berlalu. Tapi yakinlah, tadi itu kata Allah, birabbil falaq. Allah yang bisa menghilangkan itu semuanya. Dan di ayat yang keempatnya, jadi ayat yang ketiga ini terkait dengan sunnah ya Bu ya. Sunnah itu bukan sunnah yang apabila dikerjakan dapat pahala. Ini sunnah ini maksudnya adalah hukum gitu ya. Hukum sebuah kejahatan, dia sifatnya tadi menimbulkan kegundahan, menimbulkan kegalauan. Nah, makanya jangan pernah kapan kita tidak bisa galau, kapan kita galau kita bisa kita tepis ketika kita dekat dengan Allah.
Kapan kegundahan itu bisa kita hilangkan atau kita Allah sudah ditetapkan oleh keempat, ya Ibu, wa min syarrin nafasati fil uqad. Ya. Jadi dari kejahatan manusia atau wanita-wanita, disebutkan di sini kenapa ada nafasat, wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Ya, ingat apa tuh? Banyak ya, banyak fenomena-fenomena ya. Masya Allah. Di medsos sekarang, Masya Allah, tahayul-tahayul klinik-klinik mulai ini ya, muncul juga ya, ibu-ibu. Enggak, mereka juga memanfaatkan medsos untuk menyesatkan manusia. Masya Allah gitu. Saya bilang ya Allah gitu. Kebatilan masih ada. Nah, kembali jadi Ibu bin rahmati Allah, kalau kita lihat di surah ini, di surah Al-Falaq ayat ketiga ya, ayat ketiga itu tentang kejahatan yang alami, kejahatan yang memang udah menjadi sunnah kehidupan. Tapi yang keempat, di ayat yang keempat, ada juga ternyata kejahatan yang dibuat. Paham ya Bu ya? Nah, kejahatan yang natural, kejahatan yang sifatnya potensi dari alam itu sendiri, kita minta perlindungan pada Allah. Dan juga ternyata ada kejahatan yang dibuat, ya, direkayasa, dikondisikan untuk kita. Nah, ini juga kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungan pada Allah, dan Allah menyampaikan pada kita, hati-hati dengan yang dibuat direkayasa untuk diri kita. Oleh siapa? Nah, sidin idza hasad. Dan dari orang yang dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Ya, dari hasad ketika dia hasad. Ketika dia hasad itu apa artinya? Ketika hasadnya mendorongnya untuk melakukan kejahatan. Ketika hasadnya mendorongnya untuk menimpakan musibah kepada saudaranya. Nah, jadi Masya Allah, Ibu bin rahmatullah. Ini kita dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Falaq ini tentang hakikatnya dunia ini adalah pertama, semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita punya ketakutan, diuji dengan ketakutan dan segala macam, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi tadi, bahwa potensi buruk itu, ya, potensi keburukan itu, bahwa semua makhluk ini adalah ciptaan Allah. Dan potensi keburukan itu muncul ketika jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan potensi keburukan yang paling dahsyat dan paling merusak yaitu sifat hasad. Semoga Allah lindungi kita dari sifat hasad ya, Ibu-ibu ini rahmatullah. Dan ingat, kenapa Allah, saya sudah beberapa kali saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa kenapa Allah di surah Al-Falaq hanya menyebutkan meminta perlindungan dengan satu nama saja. Karena hakikatnya ujian di dunia, di luar diri kita, tidak terlalu besar dan berat. Hakikatnya ujian di kehidupan kita masih bisa kita lampaui, masih bisa kita lalui, masih bisa kita ibaratnya bisa kita terima dan bisa kita lewati. Maka Ibu bin rahmati Allah, jangan terlalu risau ketika ada gangguan dari luar. Jangan terlalu risau ketika ada kejahatan-kejahatan yang datang dari luar diri kita. Tetapi risaulah selalu dan mintalah pertolongan pada Allah dengan sebenar-benarnya permintaan ketika kejahatan itu ada di dalam diri kita, yaitu dengan sifat hasadnya. Nauzubillah min dzalik. Itu ya, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Falaq ini semoga menambah pemahaman, kemudian kekuatan akidah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi ya, kita berusaha menjadi orang-orang yang waspada, jangan sampai termasuk diri kita memiliki potensi memberikan keburukan pada orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita. Malah justru kita berusaha menjadikan diri kita dan semua yang ada pada diri kita
terjaga, terpelihara potensi baiknya, sehingga Allah ridhoi kita dan Allah selamatkan kita hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu Amin saja ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu Lulu dan semua yang hadir. Semoga Allah selalu bimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron Umi untuk penjelasan dan pemaparan dari materi tadabur dan tafsir surat Al-Falaq ini. Sedikit saya ringkas. Tujuan dari Allah menurunkan surat Al-Falaq ini adalah untuk mengokohkan akidah kita sebagai pondasi hidup. Karena dengan akidah yang baik akan melahirkan ketenangan, dan ketenangan itu akan melahirkan ma'rifatullah, pengenalan kita sebagai hamba kepada Allah, di mana hanya kepada Allah lah tempat kita memohon perlindungan dari hawa nafsu diri kita sendiri maupun dari kejahatan, potensi kejahatan dari orang lain yang hatinya ada hasad di dalamnya. Dan surat Al-Falaq ini termasuk dari salah satu atau dua surat yang berisi surat perlindungan atau surat Mu'awwazatain. Dan di surat Al-Falaq ini Allah juga senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa terus-menerus memohon perlindungan dari potensi-potensi kejahatan dari luar, dari orang-orang yang memiliki hati yang hasad. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, saya beri waktu untuk pertanyaan pertama. Silahkan pada ibu-ibu. Silahkan Bu Nia barangkali, Bu Endang, atau Bu Meta, ada yang ingin tanyakan? Bu Ila, Bu Lina, atau Bu Eni? Silahkan Ibu. Biasanya Bu Lina suka bertanya. Bu Lina luar biasa. Ya, saya nanya deh. Habis berisik banget di sini, Masya Allah. Ya, Masya Ya, Umi, aku mau tanya bedanya ini apa namanya falak ya sama fajar ya sama falak ya itu sama apa? Oh, Itu, falak sama fajar. Beda iya, waktunya gitu loh sama subuh itu sendiri. iya, iya, Ya itu Masya aja. Allah. Ya, Masya Allah. Tabarakallah. Iya, iya. Langsung Bu Lulu atau gimana? Ya, silakan Umi langsung dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sepengetahuan saya ya, Bu Lina. Jadi kalau apa perbedaan waktu falak, penyebutan Allah di dalam Al-Quran berarti beda-beda ya. Al-Fajr, Al-Falak, kemudian sama apa lagi? Apa tadi Bu Lina? Subuh ya. Subuh, Bu. Subuh. Subuh. Iya. Jadi kalau waktu penyebutan ini Masya Allah, konteksnya luar biasa. Saya ngelihatnya dari Al-Quran aja ya, dari Al-Quran. Kalau waktu fajar itu terkait dengan apa nih, penandaan matahari ya, matahari. Jadi kayak proses kauniyah, aktivitas kauniyah ya, aktivitas kauniyahnya. Jadi misalnya kalau fajar itu ya ada fajar sodik, ada fajar kazib gitu kan. Nah, apa sih fajar itu kayak semacam apa cahaya atau keadaan situasi di sekitar alam semesta terkait dengan kauniyah. Nah, itu fajar. Jadi makanya soal penandaan waktu ya, penandaan waktu. Nah, kalau subuh, apa beda subuh? Kalau wasubhi idza tanaffas gitu kan? Ada ya ayatnya. Dan subuh nah kalau dilihat dari subuh itu terkait dengan apa Ibu? Ini sisi sisi keimanan. Kalau saya ngelihatnya di dalam Al-Qur'an subuh itu adalah waktu terkait dengan interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi aktivitas ibadah, lebih ta'abudiyah kita. Ya, seperti itu. Dan kemudian waktu apa tadi? Falak itu adalah aktivitas kalau fajar penandaan waktu, kalau subuh aktivitas ibadah kita gitu ya. Dan kalau falak itu tentang aktivitas kauniyah tadi tuh.
mau tumbuh, ada yang berbuat, ada yang sedang tidur, ada yang sedang aktivitas, atau tadi kejahatan biasanya di waktu subuh tadi ya, potensi aktivitas-aktivitas yang ada yang terjadi pada waktu itu. Nah, itulah kemudian disebutnya waktu falak. Waktu yang memang banyak aktivitas dilakukan di waktu itu. Kayak gitu, Bu Lina. Ala kulihal, tadi maksudnya pasti punya ada maknanya. Kalau fajar berarti terkait dengan alam semesta, kita penandaan waktu gitu ya untuk menentukan kauniyahnya itu sendiri, alam semesta. Nah, disitulah kemudian sumpah-sumpah Allah ya terkait dengan alam semesta tadi. Kemudian dengan subuh berarti apa? Kalau subuh artinya apa sebenarnya? Sobah itu artinya apa? Subhun, sobaha itu artinya bukan sabaha ya, bukan sabaha. Kalau sabaha itu berenang itu artinya apa? Melayang itu artinya apa? Mengalir begitu. Tapi kalau sobah itu kembali kepada kemenangan. Nah, waktu subuh adalah waktu kemenangan. Jadi orang-orang yang memiliki subuh itu ditandai dengan apa? Terbitnya cahaya, bukan terbitnya cahaya, terbitnya fajar, ya kan? Waktu subuh. Kalau fajar berarti dari gelap ke terang. Nah, disitulah kemudian dimaknainya apa? Kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Nah, itu ya kalau subuh. Kalau falak tadi terkait dengan potensi buruk alam semesta. Potensi buruk penciptaan yang terjadi di waktu fajar, di waktu subuh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa ya dipahami ya Bu Lina. Nah, waktu fajarnya itu sendiri adalah terkait dengan aktivitas kauniyahnya. Alam semesta yang dijadikan tunjukkan oleh Allah yaitu fajarnya gitu ya. Nah, Masya Allah. Dan digunakan di ayat-ayat yang memang dimaksudkan oleh Allah tertentu dengan maksud tertentu. Jadi ini dahsyatnya Al-Quran Ibu-Ibu. Setiap kata yang mirip atau satu kata yang sama, gitu ya, atau mirip artinya, digunakan dengan konteks yang berbeda-beda. Itu penekanannya punya makna yang juga berbeda-beda. Walaupun artinya sama. Dahsyatnya Al-Quran. Makanya jadi semakin cinta sama Al-Quran kalau kita paham banget, kalau kita semakin arti gitu ya. Nah, di situ Semakin banyak belajar, semakin banyak ini ya, banyak yang nggak tahu kita. Betul. Jadi hidayah tentu saja makin tercurah gitu ya ketika tahu konteks-konteks ayat, penggunaan kalimatnya. Dan itu bagian dari yang disebut mukjizat fil lughah. Mukjizat Al-Qur'an dalam bahasa. Jadi Al-Qur'an itu punya mukjizat ilmiah ya. Mukjizat ilmiah itu apa? Isyarat keilmuan tuh ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menunjukkannya dengan itu. Kemudian mukjizat balaghiyah, mukjizat dari sisi sastra ya, bagian dari bahasa sebenarnya ya. Ketinggian sastranya yang luar biasa. Kemudian mukjizat tentu saja pastinya mukjizat dalam ilmiah ya, dalam keilmuan, mukjizat dalam hal yang lainnya. Dan pastinya tugas Al-Qur'an adalah memberi hidayah. Jadi walaupun ilmiah, tapi kalau tidak memberi hidayah, nah itu tadi kita juga harus tahu nih. Jadi kalau ilmiah itu misalnya tulisannya ilmiah banget, kaya akan akademisi gitu ya, akademik. Nah, tapi tidak membawa pada perbaikan gitu ya, tidak membawa pada semakin tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa hidayah, petunjuk, maka ilmiah itu hanya sebatas pemuasan pemuasan kognitif saja dan tidak membawa manfaat. Begitu juga yang lainnya. Jangan sampai kita tinggi sastra, bahasa gitu ya. Makanya kalau bikin pantun tuh kan lagi ini ya, dikit-dikit pantun gitu ya. Pantun-pantun berusaha membuat pantun yang justru membawa hidayah, bukan pantun yang sekedar pantun gitu. Jadi pantun yang membawa hidayah, pantun yang mengundang manfaat. Wallahu alam. Dari sisi yang lainnya apalagi? Kalau dari sisi balag sastra tadi pantun, dari sisi bahasa kita diajarkan sama Al-Qur'an memilih bahasa-bahasa yang baik dan benar. Saatnya tegas, saatnya halus, saatnya ada tuh teori yang mungkin pernah kita dengar.
Jangan memperbanyak kosakata jangan dalam berkomunikasi dengan anak, benar ya? Pernah dengar ya, Bu ya? Padahal Betul, Al-Quran Umi. sendiri, padahal itu sebenarnya kesalahan opini, kekeliruan opini, ketidaktepatan opini. Karena Al-Quran sendiri selalu beberapa tempat, beberapa waktu, beberapa kondisi menggunakan la. La itu artinya jangan. Gitu. Nah, kita juga jangan sampai, oh nggak boleh ngomong jangan, berarti sama anak-anak, jangan ya Betul dek. itu Bu, betul. Nah, gitu ya, itu salah Sekarang itu jangan satunya. pakai kata jangan, gimana? Jangan kan untuk menegaskan ya, tidak Iya, ya untuk menegaskan ya. betul. Buktinya sekarang dipakai kalimat-kalimat Al-Quran negasi, kalimat negasi Al-Quran dipakai pada periklanan. Jangan nengok kiri, nah nggak taunya jadi nengok kiri ya kan. Gitu ya. Atau tadi penggunaan-penggunaan yang memang digunakan Al-Quran, jangan memang berarti sesuatu hal yang perlu dipahami oleh yang menjadi objek pembicaraan, bahwa hal itu memang tidak boleh dilakukan, sehingga dengan kata jangan. Jadi dahsyat Al-Quran itu dalam bahasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, jazakillah khairan Umi untuk penjelasan dari pertanyaan Ibu Lina. Silakan Ibu-ibu, kita insya Allah masih ada waktu. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya boleh dulu izin Ya, bertanya. silakan Bu Eni. Masya Allah, Bu Eni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan tadi surat Al-Falaq. Mungkin minta penambahan aja kali ya sama Bu Ica. Mungkin tadi digambarkan tentang kejahatan-kejahatan termasuk yang sifat hasad. Mungkin minta tambahan apa sih tips-tips gitu ya Bu Ica, maksudnya untuk menghindarkan hal-hal itu, atau apa yang harus kita hindarkan gitu untuk kita terhindar dari hal-hal itu kejahatan-kejahatan, terutama sifat hasad itu ya. Mengingat sifat hasad itu dimiliki setiap manusia sekalipun dia orang soleh gitu ya. Itu aja ya. Subhanallah. Penambahan soal. Ya, gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Eni. Silakan Umi. Ya, Bu Eni sehat ya, insya Allah. Ya, jadi terkait dengan tips bagaimana agar kita terhindar atau paling enggak kita kokoh kuat ya jika kita dihadapkan pada situasi-situasi yang digambarkan di surah Al-Falaq. Tadi yang paling penting tadi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, baca selalu surah Al-Falaq ya, baca selalu, dan bacaan ini adalah bentuk doa kita. Jadi kenapa dibaca? Karena ini adalah bentuk munajat kita. Jadi apa tipsnya? Selalu minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berdoa pada Allah dengan surah Al-Falaq ini. Dihindarkan itu bukan berarti tidak ketemu, gitu ya. Tidak ketemu, tidak pernah bertemu, tidak pernah berhadapan, tidak pernah berada di situasi itu, tidak. Tetapi dihindarkan dalam arti ketika kita dihadapkan, kita tahu situasinya, kita tahu cara keluarnya, kita kemudian bisa mengatasinya dan kemudian selamat darinya. Nah, apa yang membuat kita bisa tahu mengkomunikasi, tahu ya, kemudian bagaimana menyikapinya gitu ya, dan kemudian bagaimana menyelesaikannya. Lagi-lagi di surah Al-Falaq ini tipsnya yang sudah sangat jelas. Selalu berdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selalu dekat dengan Allah. Jadikanlah setiap amal soleh kita, ibadah kita, sholat 5 waktu kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, semua aktivitas ibadah syariah kita niatkan dalam rangka bentuk perlindungan kita pada Allah, gitu ya, Ibu-ibu. Jadi bukan dalam rangka mewujudkan kewajiban saja, menggugurkan kewajiban, tetapi juga melaksanakan amal soleh bagian dari cara kita terlindung dan terpelihara dari kejahatan-kejahatan yang kita khawatirkan. Jadi kayak misalnya kan banyak ya hadis tentang sodakoh. Barang siapa yang sodakoh itu sesungguhnya menolak bala, gitu kan? Ada lagi misalnya apa? Tahajud itu kenapa? Tahajud Allah sebutkan di dalam hadis Arba'in yang ke-40. Barang siapa yang menyempurnakan, menambah kewajiban-kewajibannya dengan ibadah-ibadah sunnah, maka Allah jadikan matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar,
tangannya untuk berbuat, kakinya untuk melangkah. Kakinya siapa? Kakinya Allah, tangannya Allah, pendengarannya Allah, matanya Allah. Jadi ketika kita ibaratnya melaksanakan kapan begitu kondisi itu terjadi, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kedekatannya adalah ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Jadi sunnah kita sedekah sunnah, ya infak kita. Sedekah wajibnya zakat, sedekah sunnahnya infak kita, ya. Jadikan itu untuk menjaga diri kita, memelihara diri kita. Dan kemudian apalagi, misal sholat-sholatnya juga, sholat sunnah, ba'diyahnya, terutama rawatib ya ibu-ibu, rawatibnya, qiyamul lailnya, sholat duha, dawam, apalagi kata Rasulullah, barang siapa mendawamkan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang sedikit dan dawam. Dawam itu apa? Continue. Gitu ya. Continue itu apa? Bukan berarti harus setiap hari, bukan. Ukurannya sesuai dengan mastata'tum. Tapi misalnya kayak 3 hari, ya udah 3 hari. 3 kali, qiyamul lail 3 kali. Sekali mungkin di awal-awal sekali konsisten. Terus naik 3 kali. Yang buruk di dalam kacamata hadis, dalam kacamata Al-Qur'an adalah ketika kita melakukan kemudian besoknya tidak melakukan, gitu ya. Nah itu. Terus yang terakhir, apa tipsnya gitu ya? Tipsnya terkait dengan bagaimana terhindar dari kejahatan ini, lagi-lagi kuatkan akidah ya ibu-ibu. Kuatkan kekokohan akidah. Karena kekokohan akidah kita apa sih kekuatan akidahnya? Yang kokohan akidah, kenali Allah, kenal dengan Allah sebaik-baik pengenalan. Dan tidak ada manusia yang terbaik pengenalannya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya zikir ya Bu ya, Asmaul Husna, itu juga bagian dari cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang redaksi wa ahliha bima'rifati. Nah, saya suka banget itu Bu, doa Robita yang baca itu. Wa ahliha, hidupkanlah hatiku dengan mengenalmu ya Allah. Jadi bukan ngenalin yang bukan selain Allah, tapi kenalnya Allah, penuh dengan Allah di hati kita tuh. Itu saya suka banget. Kalau saya doa yang pas wa ahiha bi ma'rifati, wa ahiha bi ma'rifati, wa ahiha bi ma'rifati. Karena wa amitna ala syahadati fi sabilik itu boleh cita-cita ya. Tapi yang paling menjadi harus pokok modal kehidupan kita itu adalah sebenarnya ketika kita benar-benar hati kita hidup dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menghindari tidak bisa. Kalau tidak berharap berdoa tidak dapat ujian, bukanlah sebuah doa gitu ya. Tapi bagaimana ketika kita menjadikan justru ujian-ujian di dalam tengah-tengah kehidupan kita membawa semakin kenal kita sama Roh kita. Gitu ya Ibu ya. Jadi ujian berat sekalipun mungkin dirasa berat, negatif gitu. Vibes-nya udah nggak enak gitu ya. Kalau anak sekarang ngomongnya vibes-nya nggak enak gitu ya. Tapi kita minta sama Allah, justru yang begitu-begitu itu mengantarkan kita makin kenal sama Allah. Karena kalau biasanya manusia luputnya kalau seneng berasa nggak Bu? Kalau seneng nggak berasa ya kadang-kadang. Kemarin ada yang celetuk tuh. Kalau nikmat Allah sebenarnya banyak apa dikit? Banyak. Banyak Saking biasa kita nerima nikmat Allah seolah-olah jadi kayak nggak berasa ya. Nggak berasa itu nikmat. Tapi pas giliran dikasih ujian gitu, kita fokusnya malah mau ujiannya, fokusnya mau yang jeleknya. Seringnya kan gitu manusia. Nah sekarang ganti dengan kacamata perspektif Al-Falaq ini, bahwa yang buruk pun itu juga adalah nikmat dari Allah yang membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Jadi doa ya Bu Eni, doa, kuat hubungan dengan Allah, kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan kita, senang dan susahnya kita minta sama Allah dijadikan orang-orang yang justru menambah bertambah takwa dalam setiap kondisi. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah. Wajazakillah khair Bu Eni, Masya Allah. Bu Eni mah intinya yang ngasih tips nih ke kita. Alhamdulillah. Pertanyaannya Bu Eni, Masya Allah Umi, berarti kuncinya untuk selalu dekat
senantiasa dekat dengan Allah ya Umi ya. Amin. Dengan ibadah-ibadah syariah, dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan berzikir Asmaul Husna. Kuncinya mendekat selalu kepada Allah, ya Umi ya. Amin. Betul. Ya, ya, insya Allah ya ibu-ibu, mudah-mudahan dalam kondisi apapun yang Allah berikan pada kita, kita senantiasa diberi kemudahan untuk senantiasa hati kita mendekat pada Allah, ingat kepada Allah, dan tidak menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, ibu-ibu, jika tidak ada hal yang ditanyakan lagi pada Umi, kita akhiri perjumpaan kita, pertemuan kita dalam majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, pada Umi yang telah menjadi jalan ilmu untuk kita semua, jalan kebaikan untuk kita semua, dan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Khairunisa yang telah hadir bergabung di dalam agenda rutin kita ini. Baiklah, kita tutup dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu alam bisawab. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.